Halo sahabat peternak muda, kita ketahui hewan entok sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Hewan ini sangat mudah ditemui di seluruh wilayah, utamanya di daerah pedesaan. Entok kerap dijadikan hewan yang bertugas menghabiskan sisa makanan atau limbah dapur. Rasa dagingnya yang enak dan lezat menjadikan entok kerap dipilih menjadi menu favorit masyarakat, utamanya saat hari-hari besar seperti Lebaran dan Tahun Baru. Selain itu, menu entok juga banyak dijual di sejumlah warung makan. Entok biasanya dimasak opor atau rica-rica untuk disajikan kepada para pelanggan. Karena itu, kebutuhan masyarakat terhadap daging entok pun meningkat. Dan ini menjadi peluang usaha ternak yang layak untuk diperhitungkan. Usaha ternak entok terbilang cukup mudah, sebab entok memiliki ketahanan tubuh yang kuat terhadap penyakit dibandingkan dengan ayam. Dengan pemeliharaan yang sederhana, entok bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagi sahabat ternak muda yang tertarik ingin membudidayakan entok, silahkan simak video ini sampai habis. Kami akan menunjukkan cara beternak entok mandiri hingga sukses. Yang pertama, untuk memulai usaha ternak entok skala rumahan, kami sarankan agar sahabat ternak muda membeli calon indukan yang berkualitas. Ketika memiliki indukan sendiri, maka teman-teman nantinya tidak perlu lagi membeli DOD di pasar atau peternak. Dengan demikian, keuntungan yang akan teman-teman peroleh semakin besar. Jenis indukan yang dipelihara kami sarankan adalah jenis Rambon. Karena jenis ini memiliki pertumbuhan yang cepat dibandingkan entok lokal. Untuk ternak skala rumahan, teman-teman bisa memelihara indukan entok 5-10 indukan. Jadilah peternak entok mandiri dengan menguasai usaha peternakan dari hulu hingga hilir, yakni mulai dari pembibitan hingga pembesaran. Langkah kedua yang harus dilakukan dalam usaha ternak entok skala rumahan yakni menyiapkan kandang. Kandang yang disiapkan harus benar-benar sehat. Kandang harus kering, bersih, dan bebas dari amonia. Kandang harus diletakkan di lokasi yang jauh dari keramaian agar indukan bisa bereproduksi dengan baik. Kandang juga harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah timbulnya penyakit. Jika perlu, lakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh peralatan kandang dan lokasi kandang untuk membasmi kuman. Kandang yang disiapkan dianjurkan memiliki dua bagian, yakni kandang beratap dan kandang umbaran. Kandang beratap ini difungsikan sebagai tempat istirahat dan bertelur entok. Pada kandang ini, teman-teman perlu menyiapkan box untuk tempat bertelur. Jumlah kotaknya sebanyak entok betina yang dipelihara. Sementara, kandang umbaran berfungsi sebagai lokasi bermain entok saat siang hari. Di kandang umbaran ini, entok akan mendapatkan asupan sinar matahari sehingga tubuh entok akan semakin sehat. Pada kandang umbaran ini, perlu dibuatkan kolam kecil untuk mandi entok sekaligus tempat bermain entok agar entok tidak stres. Kolam ini bisa dibuat menggunakan beton, plastik, atau terpal. Yang ketiga adalah pemberian pakan. Indukan entok membutuhkan asupan pakan yang bagus dengan kadar protein sebanyak 17%. Pakan yang berkualitas akan merangsang induk entok untuk bertelur. Untuk biaya mendapatkan pakan berkualitas dengan kadar protein 17% tidak harus mahal. Teman-teman bisa berinovasi memanfaatkan potensi alam sekitar teman-teman sebagai pakan alternatif, seperti keong sawah, ikan rucah, daun odot, azolla, daun indigo vera, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa membuat pakan fermentasi dari ampas tahu, ampas kelapa, atau ampas ketela. Limbah yang difermentasi itu akan meningkatkan kadar protein pakan sehingga bagus untuk ternak. Kebutuhan pakan indukan entok adalah 1 ons per ekor per hari. Terdiri dari katul, nasi sisa atau nasi aking, dan konsentrat petelur. Teman-teman bisa menambahkan pakan alternatif. Yang keempat adalah
memberikan vaksin. Agar entok teman-teman sehat dan terlindungi dari wabah penyakit, perlu dilakukan vaksinasi ND dan AI. Vaksinasi dilakukan secara rutin 3 bulan sekali. Vaksin ini mudah dibeli di toko-toko pakan ternak. Bila teman-teman tidak mau melakukan vaksin, maka perlu dilakukan pemberian jamu untuk meningkatkan imun entok. Jamu yang biasa diberikan adalah kunyit, temulawak, temu ireng, dan lain-lain. Memelihara indukan entok bisa dilakukan perbandingan 1 pejantan dengan 7 betina. Dengan perbandingan itu akan meningkatkan fertilitas telur entok. Jumlah telur entok rata-rata 10-15 butir per ekor. Bahkan ada yang lebih. Untuk pengeraman telur dilakukan selama 35 hari. Saat anakan entok menetas, perlu segera diambil agar indukan entok bisa istirahat dan siap bertelur kembali. Biasanya, setelah anakan diambil 2 minggu kemudian indukan sudah mulai bertelur lagi. Perawatan anakan entok yang baru menetas harus diletakkan di kandang panggung dengan lampu penghangat selama 0-15 hari. Pakan yang diberikan yakni pakan pabrikan jenis starter dengan protein sebanyak 22%. Setelah anakan entok berusia 15 hari, bisa diturunkan ke tanah. Pakannya sudah bisa dicampur dengan bekatul. Pemberian pakan alternatif bisa diberikan pada anakan entok yang sudah berusia 1 bulan ke atas. Mudah kan teman-teman? Sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. I know you told your friends